Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Stastiani. Saya mahasiswi dari kampus TIK Dharma Indonesia, prodi saya manajemen. Di sini saya akan mereview buku Jangan Jadi Pemimpin Sebelum Baca Buku Ini, karya dari Rama S. Nugraha, yang ditugaskan oleh dosen saya yang bernama Bapak Sarmin STMM. Sebelumnya terima kasih. B. Strategi perilaku memimpin atasan. Saya akan berbagi kepada Anda dua strategi perilaku yang jika Anda jalankan dalam proses bersama atasan Anda, secara otomatis atasan Anda akan secara sukarela menjadikan Anda bawahan kepercayaan yang akan selalu dimintai pendapat di hampir setiap keputusannya. Disinilah peran Anda dalam memimpin atasan Anda. Yang pertama, strategi walk the talk. Prinsip strategi perilaku ini adalah bagaimana Anda sebagai seorang bawahan menunjukkan kinerja Anda yang dapat diterima dan dipercaya oleh atasan, sehingga pada akhirnya atasan Anda sukarela menjadikan Anda bawahan kepercayaannya. Dalam strategi perilaku ini, saya akan membagikan 3 strategi turunan yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan rasa percaya dan sekaligus memimpin atasan Anda. Poin yang pertama, prestasi. Ketika Anda bertanya kepada semua atasan tentang apa yang diinginkan dari seorang bawahan, jawabannya tidak akan jauh dari satu hal ini. Prestasi. Berhubungan Anda merupakan salah satu dari sekian banyak komponen pendukung kinerja atasan Anda. Setiap atasan mencintai bawahan yang kompeten dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Berikut 3 jenis penyelesaian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang bawahan agar terlihat berprestasi. Ada beberapa prestasi, yaitu pengerjaan lebih dari penugasan. Yang kedua, pengerjaan sama dengan penugasan. Yang ketiga, pengerjaan kurang dari penugasan. Poin C, inovasi kreatif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita telaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan inovasi yang bersifat kreatif. Saya teringat dalam beberapa sesi pelatihan di dunia manufaktur tentang inovasi kreatif ini. Para peserta mengeluhkan hal yang sama tentang kondisi yang menghalangi mereka untuk berinovasi kreatif. Jika disatukan kata-katanya kurang lebih seperti ini. Di sini kita tidak diizinkan untuk berkreasi, Pak, karena semuanya sudah diatur. Di sini kita tidak diizinkan untuk berkreasi, Pak, karena semuanya sudah diatur. Yang dilakukan sehari-hari secara kontinu. Kemudian mengkreasikan perubahan-perubahan dalam proses tersebut untuk melakukan output yang lebih baik sesuai dengan SOP yang ada dan berdasarkan tujuan utama dari proses itu dilakukan. Jadi, inti utamanya bukanlah pada mengubah SOP atau tujuan yang sedang coba diraih, melainkan menajamkan proses yang dilakukan untuk mengoptimalkan hasil. Ini pun bersesuaian dengan definisi inovasi dari pendiri dan sekaligus CEO dari JetBlue, David Neeleman, yaitu inovasi adalah berupaya mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, strategi
Talk the Walk. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda kebalikan dari istilah ini, yaitu talk the walk, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap apa yang telah kita lakukan untuk bantuan jika dibutuhkan. Dan ada beberapa strategi talk the walk. Yang pertama, menaati. Ada beberapa yaitu menyetujui gagasan. Langkah kedua, menciptakan kemungkinan. Langkah ketiga, mewaspadai kegagalan. Yang keempat, merumuskan tindakan. Dalam strategi untuk memimpin atasan melalui proses meraih kepercayaan mereka, Anda harus berperan sebagai pribadi yang mampu menerjemahkan ide, gagasan, strategi menjadi pemetaan langkah strategi, dan setelah itu berani mengambil peran inti dalam pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Tentu saja, jika Anda yakin dengan kompetensi Anda, pada fase inilah kompetensi Anda akan dilakukan oleh atasan sebagai bawahan yang mampu mewujudkan ide inovasi kreatif mereka. Poin yang kedua, mengkoreksi. Saya akan berbagi 3 langkah yang saya rasa cukup jika Anda menerapkan secara benar untuk meniscayakan diri sebagai pengikut yang layak untuk didengar oleh atasan. Yang pertama, memastikan diri dan citra diri berprestasi. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam radar atasan kita sebagai bawahan yang berprestasi? Pada kesempatan ini, saya hanya akan berbagi langkah-langkah sederhana yang harus Anda kembangkan sendiri dalam pelaksanaannya. Yang pertama, mengembangkan hubungan personal yang erat. Yang kedua, meminta saran atas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, berdiskusi atas solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, berterima kasih jika saran yang diterapkan dapat menjawab permasalahan. Yang kelima, berterima kasih atas bimbingan yang diberikan jika Anda dinilai berprestasi. Dan yang keenam, perhatian dan memberi input-input positif atas permasalahan yang dihadapi atasan. Yang ketujuh, selalu berkomunikasi dan berdiskusi atas isu-isu yang berkembang di seputar lini kerja atasan. Dan untuk poin B, melengkapi kekurangan pemimpin. Lengkapilah kekurangan pemimpin Anda sebagai bawahan yang berdedikasi menciptakan hal terbaik. Penerimaan atas kondisi yang terjadi merupakan langkah awal yang baik untuk mencegah kekecewaan yang berkepanjangan sehingga Anda tidak melakukan jurus saling tuding kesalahan satu dengan lainnya. Dan selanjutnya poin C, memosisikan diri sebagai staf ahli. Langkah pertama, memosisikan diri sebagai staf ahli yaitu belajar berpikir dengan sudut pandang seorang atasan.
Langkah kedua, memperluas jejaring untuk mengumpulkan informasi terbaru. Langkah ketiga, mengoreksi tanpa menghakimi dan mendoktrinasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.